Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rifda Fitriani Saharudin dengan NPM 22150611114 dari kelompok 3B. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja dari counter. Bukan semua counter di sini, saya cuma akan menjelaskan dua aja, yaitu synchronous up dan asynchronous yang down. Jadi sebelum lanjut ke pembahasannya, pertama itu akan dibahas dulu mengenai apa itu counter. Jadi counter itu merupakan suatu rangkaian logika sekuensial yang berubah atau bekerja secara bertahap melalui sederetan keadaan atau state yang berbeda ketika digerakkan oleh sederetan pulsa input. Keadaan dari counter itu digunakan pakai angka biner ya, jadi kayak 1, 0, 0, 0 gitu, 0 dan 1 intinya. Nah, banyaknya kapasitas hitung maksimum, besarnya kapasitas hitungan maksimum dari counter itu pakai rumus ini. N sama dengan 2N minus 1 dikurang 1, di mana N itu nanti menunjukkan banyaknya flip-flop yang digunakan. Lanjut aja, langsung ke rangkaiannya. Yang pertama ini saya punya rangkaian dari sinkronos counter yang up. Jadi perbedaan dari sinkronos dan asinkronos itu, kalau sinkronos dia si clock ataupun switchnya itu dia terhubung ke semua flip-flop gitu. Jadi kayak sekali dihidupin atau sekali clocknya menyala itu semuanya langsung masuk ke flip-flopnya. Nah, kalau yang asinkronos dia clock ataupun switchnya itu cuma terhubung ke satu flip-flop, sementara flip-flop yang lain itu menerima inputan dari outputan flip-flop yang diberi si clock tadi gitu. Nah, sama seperti yang sudah dijelaskan tadi, kapasitas hitung maksimum itu dari si counter adalah 2 2 pangkat N dikurang 1. Nah, di sini kan N ataupun banyaknya flip-flop itu ada 4. Jadi, kapasitas maksimum counter dari rangkaian ini itu adalah 2 pangkat 4 dikurang 1, yaitu 15. Langsung aja kita ke cara kerjanya. Yang pertama ini di-run dulu. Nah, jadi ini bisa dilihat di sini, di flip-flop yang pertama, kita lihat di J dan K-nya ini udah berlogika tinggi atau 1. Kenapa? Karena dia dapat dari power yang memberikan inputannya. Makanya J sama K di sini udah berlogika 1, sementara clocknya masih 0 karena kita belum menghidupkan si clocknya. Nah, di sini ini pakai switch ya. Kenapa nggak pakai clock? Karena kalau clock itu kan dia naik turunnya itu secara otomatis. Jadi kita kayak kesulitan lah untuk memantau gitu ya caranya karena dia otomatis naik turun. Kita pakai switch aja di sini, cuma nanti saya akan sebut clock supaya lebih enak. Nah, clocknya ini pertama kita nyalakan dulu clocknya. Nah, satu di sini clocknya dia masuk ke setengah-tengah semuanya ya. Jadi di sini di flip flop 1 clock menyala, flip flop 2 clock menyala, flip flop 3 clock menyala, di flip flop 4 juga clocknya menyala. Lanjut, diturunkan. Nah, waktu diturunkan si kibar tadi kan itu berlogika tinggi ya 1. Nah, satunya itu tadi nanti pindah ke si ki. Nah, sekarang ki-nya ini berlogika 1, kibarnya berlogika 0. Maka dari situ ini kan di flip flop 1 nyalur ke bagian yang paling atas nih ya. Nih. Makanya logic prop yang pertama ini nyala 1 gitu. Lanjut, kita naikin lagi 1. Semua flip flop ini clocknya menyala, turunin lagi. Nah, si 1 ini flip flop pertama yang tadinya ada di kibar, di ki, sekarang pindah ke kibar. Maka dari itu flip flop yang pertama ini outputnya jadi 0. Nah, terus tadi si 1 yang ada di kibar di flip flop kedua sekarang pindah ke ki. Maka dari itu ki yang ada di flip flop kedua berlogika tinggi 1 dan menghasilkan outputnya di sini bisa dilihat di logic prop yang kedua 1 gitu. Ini pointernya nggak nongol di layar ya, jadi agak susah. Lanjut, kita naikin lagi 1, semua clock di flip-flopnya menyala, clock yang di tengah-tengah ini. Terus turunin lagi. Nah, di flip-flop yang pertama, itu, yang tadi berlogika tingginya itu, atau satunya itu kibar, ya benar kibar, sekarang pindah. Yang berlogika tinggi atau satunya itu ki, jadi kibarnya kembali ke 0. Maka dari situ bisa dilihat outputnya dari flip-flop pertama dan kedua itu sama-sama berlogika tinggi atau 1. Naikin lagi 1 di clocknya, semua clock yang ada di flip-flopnya menyala, turunin lagi. Nah, di flip-flop yang pertama tadi kan si
key-nya berlogika tinggi. Nah, dia berlogika tinggi atau satunya pindah ke kibar. Maka dari situ flip-flop yang pertama ini itu outputnya kembali menjadi 0 sama dengan flip-flop yang kedua juga kayak gitu. Yang tadinya key-nya jadi 1, sekarang key-nya jadi 0, kibarnya tadi 0, sekarang jadi 1 gitu. Jadi flip-flop 1 dan kedua itu mereka outputnya 0. Nah, di flip-flop yang ketiga, yang tadinya key-nya itu ada di satunya itu ada di kibar, sekarang naik dia ke key, maka dari situ output dari flip flop yang ketiga itu satu. Lagi naikin si clocknya satu. Nah, bisa dilihat di sini nyala semua ya clock yang di tengah, terus turunin lagi. Nah, ini kembali tadi di flip flop yang pertama. Tadi kan si satu atau berlogika tinggi ada di kibar, dia pindah ke key, maka dari itu flip flop yang pertama itu menghasilkan output satu juga, seperti yang flip flop ketiga. Naikin lagi satu, semua clock menyala, turunin lagi. Nah, yang tadi di flip flop satu tadi, yang tadinya satunya itu ada di key gitu kan, ada di key, jadi pindah ke kibar dan di key-nya 0, maka dari itu outputnya 0 gitu. Nah, yang menyala di flip-flop yang kedua, tadi kan itu kan kibarnya kan satu, sekarang key-nya yang satu, makanya outputnya satu. Nah, di sini bisa kita lihat kan kalau mereka berganti-gantian gitu antara naik turun dari setiap flip-flop. Tapi kenapa flip-flop yang ketiga ini kayak beda polanya naik turunnya, kayak flip-flop satu kan naik, flip-flop 2 turun, naik turun barengan gitu loh istilahnya. Nah, karena inputan dari flip-flop ketiga sama keempat itu dipengaruhi sama gerbang gerbang N, dua gerbang N yang ada di atas gitu. Nah, lanjut aja kita naikin switch-nya. Semua clock menyala, turunin lagi. Nah, bisa dilihat di sini flip-flop ke satu, kedua, dan ketiga semua logika tingginya itu ada di key. Nah, karena itu di gerbang N yang atas, yang pertama dan yang kedua U3 dan U3B juga karena semua inputannya itu satu, maka outputnya juga satu gitu. Nah, udah gitu. Maka dari situ flip-flop yang 1, 2, dan 3 semuanya berlogika tinggi atau satu. Lagi clock kita naikin, semua clock menyala, turunin. Nah, karena tadi itu semuanya satu ini kan dia masuk ke dalam si yang keempat ini ya. Nah, yang keempat tadi makanya karena masuk ke flip flop yang keempat itu memindahkan si logika tingginya itu dari kibar ke key, sementara yang lain turun kan ke 0 semua, maka dari situ flip flop 1, 2, dan 3 nya itu 0, sementara di flip flop ke 4 nya berlogika tinggi atau 1 gitu. Masukkan lagi angka 1, semua clock menyala, turunkan lagi. Nah, ini kembali lagi ke pola awal di mana akhirnya si flip flop yang pertama nyala karena satu, logika tinggi satu pindah dari bar ke key. Lanjut naikin lagi, terus turunin. Nah, kan sama kan polanya yang flip flop 1 0, flip flop 2 1 gitu. Nah, di sini lanjut aja kita naikin lagi satu, semua clock menyala, turunin. Nah, sekarang si flip flop yang pertama itu pindah logika tingginya dari key bar ke key, maka dari situ outputnya satu. Naikin lagi, semua clock menyala, turunin. Nah, yang tadi nih, yang tadinya flip flop 1 dan 2 itu satunya ada di key, sekarang pindah ke key bar. Maka dari situ output flip flop 1 dan 2 itu 0. Nah, yang pindah dari key bar ke key itu udah ada di flip flop 3 dan 4, maka dari situ output mereka 1. Kita naikin lagi, semua clock menyala, turunin lagi. Nah, sekarang flip flop 1 naik kan ya, flip flop 1 tuh kayak naik turun gitu kan. Nah, bisa dilihat yang tadinya 1 itu ada di key bar pindah ke key, jadi outputnya 1. Naikin lagi, semua clock menyala, turunin. Nah, flip flop satunya akhirnya dari key yang satu kan tadi di key turun ke key bar, jadinya dia 0. Itu kebalikan dari si flip flop 2 yang tadinya itu satunya ada di key bar, sekarang di key, makanya dia menyala, outputnya 1. Naikin lagi, semua clock nyala, turunin. Nah, sekarang di sini udah semuanya satu ya, satu atau logika tinggi yang ada di key bar, semuanya flip flop 1, 2, 3, 4 udah pindah ke key. Begitu juga dengan di N-nya kan, karena N kalau inputnya satu-satu, outputnya juga satu. Nah, ini adalah
kondisi maksimal dari dari counter ini 15. Jadi ini 15. Kalau kita naikin lagi terus turunin, nah dia akan kembali ke 0,000 karena kapasitas maksimumnya udah yang tadi itu 15. Baiklah, lanjut ke rangkaian yang kedua yaitu asynchronous counter down. Nah, di sini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tentang perbedaan dari sinkronos dan asinkronos itu bisa dilihat dari inputan yang diterima flip-flop dari si clock atau switch-nya ini kita tetap pakai switch, cuman saya nyebutnya akan clock karena ya fungsinya sama kayak clock naik turunin, cuma bedanya kalau switch itu manual, kalau clock kan otomatis. Nah, di asinkronos ini flip-flop yang menerima masukan dari si clock itu cuma satu, sementara flip-flop yang lain dia menerima dari flip-flop yang dimasukin si clock yang tadi atau flip-flop pertama gitu. Nah, itulah perbedaannya. Terus perbedaan dari counter up dan counter down. Kalau counter up dia dari kondisi kosong 0000 sampai maksimum 15 yaitu 1111. Nah, kalau si asynchronous counter down itu kebalikannya, dari 1 ke 0 nih. Coba aja kita run. Nah, di sini kan satu semua nih. Nah, kalau asynchronous counter down dia mengubah keadaan maksimum ini menjadi 0 0 0 0 gitu. Nah, kapasitas maksimum dari rangkaian ini itu tetap 15. Kenapa? Karena kita pakai 4 flip-flop. 4 flip-flop dengan rumus yang sama yaitu 2 pangkat 4 dikurangi 1 yaitu 15. Langsung aja kita coba jalankan rangkaian asynchronous counter down ini. Udah di run nih, ini 0, semua clocknya. Bukan semua, karena ini gak terhubung semua ya. Di sini kan di flip-flop pertama bisa dilihat clocknya itu 0 atau berlogika 0. Nah, untuk J dan K di flip-flop pertama dia nyala. Kenapa? Karena pakai power. Nah, ini juga salah satu perbedaan dari sinkronos dan asinkronos ya. Tadi kalau sinkronos kan yang punya power cuman flip-flop yang pertama. Nah, kalau di asinkronos flip-flop pertama, kedua, ketiga, dan keempat semuanya punya power. Jadi di J dan juga K dari semua flip-flop ini selalu nyala. Nah, jadi kayak gini. Bisa kita lihat di sini waktu kita run 0 nih ya. Nah, 0 di flip-flop pertama clocknya mati. Jadi karena clocknya mati, si key-nya, si logika 1 ataupun tinggi itu masih dikibar. Logik yang di key-nya itu 0. Nah, kibarnya ini juga salah satu perbedaan dari synchronous up dan dari counter up dan counter down ya. Kalau up itu dia terhubungnya di atas di key-nya. Kalau yang counter down dia terhubungnya di bawah ke yang di kibarnya. Di sini bisa kita lihat kibar yang ada di flip-flop pertama itu kan berlogika tinggi 1. Makanya langsung keluar outputannya yang di prop stat yang pertama yang paling kiri ya, paling kiri itu 1 gitu. Nah, sama juga itu kayak yang ada di flip-flop 1, di flip-flop 2, 3, dan 4. Karena mereka dapat inputan clocknya itu dari kibar flip-flop yang pertama. Nah, kebetulan si kibar di flip-flop pertama itu logikanya tinggi 1. Maka dari situ semua clocknya yang ada di 2, 3, dan 4 itu berlogika tinggi 1 gitu. Kibar flip-flop kedua, 3, dan 4 juga 1. Maka dari situ outputnya semuanya 1 1 1 gitu. Nah, coba kita langsung naikin si clocknya 1. Nah, waktu di naikin 1, nah dia memindah si logika tinggi 1-nya tadi dari kibar pindah ke key. Makanya kibarnya itu menghasilkan logika rendah atau 0. Makanya di logic prop ataupun output yang pertama yang di paling kiri itu 0 gitu. Sementara di yang lainnya itu tuh cuman berpengaruh di flip flop kedua aja ya, clocknya menjadi 0 juga. Cuman karena untuk memindahkan si ini nih, si kibarnya ini itu perlu J clock dan K-nya yang sama keadaannya. Kalau ini kan masih J dan K-nya masih berlogika tinggi, makanya masih di kibar ya. Di flip flop kedua langsung naik, turunin clocknya. Nah, lagi naikin. Nah, bisa kita lihat tadi itu kan satu logika tingginya itu ada di cuman ada di ini ya, key logika tinggi atau satunya itu kan ada di
key ya, sekarang pindah ke key bar. Maka dari situ di flip flop yang pertama ini outputnya menjadi 1. Nah, terus ini yang udah saya bilang tadi, untuk memindahkan si logika 1 atau nolnya dari key ke key barnya itu perlu mereka bertiga ini nyala, si J, clock, dan K. Nah, tadi kan yang sebelumnya di flip flop kedua clocknya kan berlogika tinggi 0, berlogika rendah 0 kan. Jadi nggak bisa mindahin si key ke key bar atau logika tingginya itu. Maka dari itu karena sekarang udah nyala semua, udah satu semua, jadi satunya yang ada di key bar itu pindah ke key. Maka dari situ output yang kedua ini 0 gitu. Langsung aja berikutnya 0. Nah, lanjut. Ini kan udah nyala semua nih di flip flop yang pertama. Nah, akhirnya pindah ya dia yang tadinya itu keybarnya 1, sekarang keybarnya 0. Maka dari situ output yang paling kiri yang pertama juga 0. Kondisi dari si flip flop yang kedua itu tetap. Kenapa? Karena dia nggak nyala semua J clock dan K-nya. Jadi karena dianya nggak logika tinggi semua, nggak bisa memindahkan si key dan keybarnya ini. Sama aja kayak di flip flop ketiga dan keempat. Lanjut, turunin, naikin lagi. Nah, bisa kita lihat di sini ini udah pindah lagi nih. Sekarang flip flop yang ketiga itu karena dia udah nyala semua, udah di logika tinggi semua J clock dan K-nya, akhirnya pindah dia yang tadinya keybarnya itu 1, sekarang keybarnya itu 0, makanya output yang ketiga dari kiri itu 0 gitu. Sementara yang lainnya masih tetap 1 gitu. Lanjut aja. 0. Nah, ini kan udah nyala semua tadi ya. Jadi memindahkan kondisi tadi kan keybarnya 1, sekarang keybarnya 0, tukaran sama si key. Maka dari itu output yang pertama yang paling kiri itu 0 gitu. Untuk yang lainnya tetap. Lanjut. Nah, kan tadi ini udah nyala ya di flip flop yang kedua, baik J clock maupun K-nya. Akhirnya dia karena udah nyala, udah tinggi semua, bisa memindahkan, karena udah nyala semua, bisa memindahkan logikanya ya. Jadi yang di flip flop kedua yang kibarnya tadinya 1 sekarang 0, di flip flop yang ketiga juga yang tadinya kibarnya 1 sekarang 0. Makanya output yang kedua dan ketiganya itu 0 gitu. Lanjut. Nah, sekarang setelah flip flop yang pertama tadi J clock dan K-nya 1, itu bisa memindahkan yang tadinya kibarnya 1 sekarang menjadi 0 gitu. Sementara di flip flop keempat masih. Nah, ini nggak kayak flip flop yang pertama, rangkaian yang pertama tadi yaitu sinkronos. Ini cuma 1 ya yang masuk inputan dari clocknya, itu sisanya itu ngambil dari kibar di flip flop yang sebelumnya gitu. Lanjut. Nah, sekarang karena tadi 1, 2, dan 3 semua J clock dan K-nya sudah menyala, mereka memindahkan kondisi yang tadinya itu kibarnya 0 menjadi 1. Yang di keempat, flip flop keempat yang tadinya kibarnya 1 menjadi 0. Makanya outputnya 1, 1, 0. Lanjut lagi. Oh iya juga, perbedaan sinkronos dan asinkronos ini, kalau tadi sinkronos itu waktu di nolnya itu berubah, kalau di asinkronos waktu dia logika tinggi atau satunya berubahnya. Nah, di flip flop yang pertama itu tadinya 1 di kibar, sekarang pindah 1 ke key dan kibarnya 0, makanya outputnya 0, 1, 1, 0. Lanjut. Nah, kan tadi udah di key nih. Nah, tadi lagi masuk kibarnya ini udah 1, masuk ke clock di flip flop kedua, karena udah nyala semua, memindahkan kondisi yang tadinya kibarnya 1 menjadi 0, makanya outputnya 1, 0, 1, 0. Lanjut lagi. Nah, ini pindah di flip flop yang pertama karena J clock dan K-nya udah 1, yang tadinya satunya itu ada di kibar, sekarang satunya ada di key, kibarnya berlogika 0. Lanjut lagi. Nah, pindah, ini berubah lagi nih, yang tadi flip flop yang ketiga itu kibarnya 1 sekarang jadi 0, flip flop ke satu dan kedua karena terjadi perubahan, yang satu itu kibarnya logika tinggi, jadi outputnya 1100. Lanjut lagi. Nah, berubah lagi karena ini kayak kalau di flip flop yang pertama dia polanya emang kayak naik turun, jadi berpindah-pindah dari kibar, dari satunya itu ada di kibar, satunya terus satunya ke key, satunya ke kibar, satunya ke key, kayak berpindah-pindah gitu. Nah, sekarang si 0 itu ada di kibar dan si 1 logika tinggi itu ada di key. Karena kibarnya 0 maka outputnya 0, jadi 0, 1, 0, 0 gitu. Lanjut. 0, 1. Nah, pindah lagi kan dari sini masuk ke sini, masuk ke flip flop yang kedua.
Nah, karena udah J-clock dan K-nya nyala semua, memindahkan kondisi tadinya kibarnya itu 0, sekarang 1. Gitu. Jadi outputnya 1, 0, 0, 0. Tuh, lanjut. Nah, ini adalah kondisi maksimal atau kapasitas maksimum dari si ininya, counternya. Nah, kondisi terakhir dari asynchronous counter dan kode maksimum itu 0, 0, 0, 0. Jadi itu cara kerja rangkaian dari counter dan juga perbedaan dari counter up dan counter down. Kalau counter up dia dari 0, 0, 0, 0 menjadi ke kapasitas maksimum, yaitu 1, 1, 1, 1. Kalau counter down dia kebalikannya, dari kapasitas maksimum 1, 1, 1, 1 ke 0, 0, 0, 0 gitu. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.